Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek dari UTS Web, yang dimana pada proyek UTS ini kita membuat sebuah web untuk pendaftaran panitia kegiatan, dimana pada proyek ini kita membutuhkan sebuah basis data. Di sini saya membuat sebuah database, yaitu panitia, yang dimana di dalam panitia ini terdapat dua tabel. Yang pertama adalah tabel anggota dan tabel kegiatan. Nah, ini merupakan tampilan beranda dari web yang saya buat, mana pada bagian beranda ini terdapat bagian menu data kegiatan. Dimana pada saat kita mengklik data kegiatan, maka kita akan memanggil fungsi dari data count, yaitu tampil kegiatan. Pada bagian data count ini, fungsi tampil kegiatan yang kita panggil akan menampilkan tabel dari kegiatan atau data yang ada dalam tabel kegiatan. Saat kita klik data kegiatan, maka akan dimunculkan data yang ada di dalam tabel kegiatan. Di sini terdapat bagian nama kegiatan, tanggal kegiatan, jumlah pendaftar, status, dan ada 3 aksi, yaitu ubah status, detail, dan hapus. Nah, di sini terdapat menu untuk menambahkan data baru. Untuk menginput kegiatan, maka akan di-returnkan input kegiatan. Dimana pada input kegiatan ini, pada bagian tanggal kita menggunakan tipe date, agar saat kita ingin memilih tanggal langsung keluar tampilan kalender, seperti contoh berikut ini. Nah, ketika kita memilih menambahkan data, maka kita akan diarahkan ke bagian input kegiatan. Sini kita diinstruksikan untuk memasukkan nama kegiatan, tanggal, dan kuota. Saya contohkan langsung dalam kan. Lalu saya klik tanggalnya. Setelah itu kita masukkan kuota anggota yang dibutuhkan atau berapa jumlah anggota yang dibutuhkan. Lalu kita pilih proses. Nah, pada data kegiatan akan ditampilkan yaitu nama kegiatan yang kita tambahkan tadi, yaitu data jalan-jalan. Tanggalnya tanggal 2 dan jumlah kuotanya ada 4. Statusnya masih terbuka. Di sini kita bisa melakukan pendaftaran. Saya contohkan dimana pada saat kita ingin melakukan pendaftaran, kita harus membukanya di tab baru, itu mendaftar.
pada saat kita ingin melakukan mendaftar, maka akan dipanggilkan fungsi dari DataCon, yaitu pendaftaran. Di mana pada saat fungsi pendaftaran ini, input pendaftaran akan dimasukkan ke tabel kegiatan. Pendaftaran. Saya contohkan langsung. Masukkan nama, lalu program studi, dan kita bisa memilih kegiatan yang ada dalam data kegiatan. Karena pada pilihan kegiatan itu kita mengambil dari data atau tabel kegiatan. Maka di sini akan dimunculkan kegiatan apa saja yang sedang membuka pendaftaran. Di sini ada, saya pilih jalan-jalan. Nah, ketika pendaftaran berhasil, sekarang kita bisa melihatnya pada data kegiatan. Dimana sebelum kita refresh, dalam kegiatan jalan-jalan ini orang yang mendaftar itu 0. Namun ketika kita sudah refresh, maka pada kegiatan jalan-jalan sudah ada 1 orang yang melakukan pendaftaran. Nah, di sini pada bagian pendaftaran kita memberikan beberapa kondisi, di mana ketika sisa sama dengan kuota, maka pendaftaran akan ditutup, atau seperti ini. Ketika jumlah pendaftar sama dengan jumlah yang dibutuhkan, maka statusnya akan berubah menjadi tutup, di mana kita tidak bisa melakukan pendaftaran lagi. Dan namun ketika jumlah pendaftar belum mencapai kuota yang dibutuhkan, tetapi statusnya diubah menjadi tutup, maka pendaftaran juga tidak akan bisa dilakukan, atau pendaftaran akan ditutup. Tetapi jika sisa belum sama dengan kuota dan status masih buka, maka kita bisa melakukan pendaftaran. Nah, saya akan contohkan bagian mengubah status ini, di mana pada bagian ini kita buatkan sebuah fungsi, yaitu ubah status, untuk mengubah statusnya dari buka menjadi tutup maupun dari tutup menjadi buka. Saya coba akan menutup statusnya menjadi tutup, walaupun jumlah pendaftarnya belum memenuhi dari kuota yang dibutuhkan. Nah, namun sebelumnya, jika ini statusnya masih buka, maka ketika kita refresh, kita akan bisa melakukan pendaftaran. Namun ketika
statusnya kita ubah menjadi tutup, lalu kita refresh. Nah, jalan-jalan akan ditutup pendaftarannya, walaupun di sini baru ada 1 pendaftar dari 4 orang yang dibutuhkan. Namun ketika kita ubah lagi statusnya menjadi buka, pada bagian mendaftar, kita akan bisa melakukan pendaftaran lagi. Selanjutnya ada aksi yaitu detail. Pada detail ini akan menampilkan orang-orang atau orang yang sudah mendaftar pada kegiatan tersebut. Pada bagian detail akan memanggil fungsi pada data count, yaitu fungsi detail. Pada bagian detail ini kita memanggil 2 tabel, yaitu anggota dan kegiatan, di mana nanti akan mereturn data detail. Akan mereturn ini data detail, di mana nanti akan ditampilkan nama, NIM orang-orang yang sudah mendaftar pada kegiatan tersebut, beserta akan menampilkan nama dari kegiatan yang ingin dilihat detailnya. Saya contohkan saat kita mengklik detail. Nah, maka akan diarahkan ke bagian detail, di mana di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, pada bagian ini terdapat /24. 24 ini merupakan ID dari kegiatan belajar bersama. Belajar bersama. Dan yang terakhir ada aksi untuk menghapus, dimana ketika kita memilih hapus, maka akan diarahkan ke bagian hapus data yang akan mengambil fungsi dari data count, yaitu delete data. Bagian data count itu bagian delete data. Nah, pada bagian delete data ini akan menghapus data dari kegiatan dan anggota sesuai dengan ID dari kegiatan. Ketika kita ingin menghapus bagian kegiatan jalan-jalan, maka data jalan-jalan beserta orang yang sudah mendaftar di sana atau data dari anggotanya akan ikut terhapus. Seperti ini. Ketika kita klik hapus pada kegiatan jalan-jalan, maka data dari kegiatan jalan-jalan akan dihapus semua. Nah,
Baik, begitu saja yang bisa saya jelaskan dari proyek yang sudah saya buat ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.